Shalom saudaraku semua, selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Saya berharap Anda semua dalam keadaan yang penuh semangat dan terus sukacita, serta rindu untuk mencari hadirat Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Jerat yang Tak Terduga. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, saat kami bersekutu di hadapan-Mu, kami memohon penyertaan Roh Kudus-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk dapat memahami akan kebenaran firman-Mu. Kami menyadari bahwa dalam perjalanan hidup ini, seringkali ada jerat yang tidak terduga, pencobaan dan godaan yang datang tanpa kami sadari. Kami berdoa agar Engkau menolong kami untuk selalu waspada, menguatkan iman kami dan memberikan hikmat agar kami tidak jatuh dalam dosa. Lindungi kami dari segala jerat dunia dan bimbinglah kami di jalan kebenaran-Mu. Kiranya renungan ini menjadi bekal bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini ke hadirat Engkau. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, renungan hari ini berjudul Jerat yang Tak Terduga. Ini mengajak kita untuk merenungkan salah satu bahaya spiritual yang seringkali luput dari perhatian kita, yaitu tentang kesenangan duniawi yang berlebihan. Dalam hidup kita seringkali tanpa sadar terjerat dalam kenikmatan dunia hingga kita melupakan panggilan rohani kita. Kesenangan ini yang pada awalnya tampak tidak berbahaya, perlahan bisa menjadi berhala yang memisahkan kita dari hadirat Tuhan. Melalui renungan ini, kita akan bersama-sama menggali lebih dalam lagi tentang bagaimana kita dapat mengenali dan melepaskan diri dari jerat yang berbahaya tersebut, sehingga hati kita dan hidup kita sepenuhnya berpusat pada Kristus. Mari kita baca Lukas pasal 21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Saudaraku, ayat ini adalah suatu alarm yang dibunyikan Yesus untuk kita semua, para pengikutnya. Yesus tidak berbicara tentang dosa-dosa yang besar yang terang-terangan, seperti pembunuhan atau persinahan. Itu sudah jelas pasti berbahaya. Sebaliknya, Yesus menunjuk pada hal-hal yang seringkali kita anggap sepele, bahkan sepertinya terlihat normal karena dilakukan oleh banyak orang. Dan itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti soal pesta pora, soal kemabukan, dan juga kepentingan-kepentingan duniawi semata. Yesus menyebut hal-hal itu sebagai jerat yang tidak terduga, suatu jebakan yang datang tanpa disadari dan dapat menjerat hidup kita pada waktu yang paling tidak kita duga. Yang pertama, jerat yang menyenangkan. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Ketika kita mendengar kata jerat, bayangan kita mungkin tertuju pada suatu perangkap yang terlihat kasar, sesuatu hal yang dapat menyakitkan, dan sesuatu hal yang jelas-jelas berbahaya.
Namun jerat yang dibicarakan Yesus di sini adalah suatu jerat yang terlihat menyenangkan. Pesta pora, hiburan, kenikmatan duniawi. Ini seringkali terasa begitu mengasihkan, bahkan kita seolah-olah kita ini layak untuk menikmati semua itu. Kita mungkin berpikir, ya, apa salahnya bersenang-senang sedikit? Bukankah Tuhan juga ingin kita ini bahagia? Dan memang Tuhan menciptakan kenikmatan-kenikmatan dalam hidup ini. Masalahnya bukan pada kenikmatan itu sendiri, melainkan pada keseimbangan dan prioritas dalam hidup kita. Ketika kenikmatan-kenikmatan ini mulai mendominasi seluruh hidup kita, maka semuanya itu perlahan-lahan akan menggantikan tempat Tuhan dalam hati kita. Hati yang tadinya berpusat pada Kristus, perlahan-lahan beralih fokus pada hal-hal duniawi yang fana. Keinginan untuk bersenang-senang, untuk mendapatkan lebih banyak lagi, untuk memiliki lebih banyak lagi, dan untuk dapat diakui oleh orang-orang dunia menjadi pendorong utama dalam hidup yang menyesatkan. Ini adalah proses yang sangat halus, dan prosesnya itu bertahap, pelan-pelan, layaknya benang laba-laba yang menjerat mangsanya. Satu persatu sampai mangsa itu tidak dapat bergerak lagi. Kita mungkin tidak menyadarinya sampai kita benar-benar sudah terperangkap sepenuhnya. Yang kedua, hati yang sebagai sarana. Yesus secara spesifik berkata, supaya hatimu jangan syarat. Kata syarat di sini memiliki makna yang sangat kuat. Ini bukan sekedar terisi sedikit atau terpengaruh sedikit. Ini berarti hati kita sudah menjadi penuh, sudah menjadi berat, dan sudah menjadi sesak oleh hal-hal tersebut. Bayangkan sebuah perahu yang kelebihan muatan. Perahu itu tidak bisa berlayar dengan cepat atau berlayar dengan stabil karena bebannya sudah berat. Ia akan menjadi lambat, perahu itu akan sulit dikendalikan, dan perahu itu beresiko untuk dapat tenggelam jika perahu itu sudah terlalu syarat atau kelebihan beban. Demikian pula dengan hati kita ini. Ketika hati kita sudah syarat dengan kepentingan duniawi, maka ia akan menjadi berat dan menjadi tidak sensitif lagi terhadap panggilan Tuhan. Maka doa akan menjadi suatu rutinitas yang kosong, yang hampa. Bahkan saat teduh, renungan pribadi kita menjadi sesuatu hal yang membosankan, dan pelayanan kita kepada sesama terasa itu seperti beban bagi hidup kita. Kita ini kemudian menjadi terlalu sibuk, terlalu lelah, atau terlalu terfokus pada kesenangan pribadi, sehingga kita tidak lagi memiliki suatu ruang atau suatu energi untuk hal-hal yang sifatnya kekal. Kita mungkin masih datang ke gereja, masih pelayanan, masih menyanyikan lagu-lagu pujian, tetapi hati kita ini jauh dari Tuhan. Kita telah terputus dari sumber kehidupan yang sejati. Yang ketiga, hari Tuhan yang tiba-tiba. Supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat.
Peringatan Yesus yang paling mengerikan adalah bahwa hari Tuhan akan datang tiba-tiba seperti suatu jerat. Ini adalah hari penghakiman terakhir. Hari ketika Yesus kembali untuk menjemput umatnya menghakimi dunia ini. Bagi mereka yang hidup dengan hati yang berjaga-jaga, hari itu adalah hari yang sukacita. Hari pembebasan dari penderitaan dunia ini. Namun, bagi mereka yang terjebak dalam jerat kesenangan duniawi, maka hari itu akan menjadi bencana yang tidak terduga. Sama seperti seekor burung yang sedang asik menari-nari, mematuk-matuk biji-bijian tanpa menyadari jaring yang tersembunyi di dekatnya. Kita ini juga bisa begitu terlena oleh kenikmatan dunia sehingga kita tidak menyadari akan kedatangan hari Tuhan. Kedatangan hari Tuhan akan mengejutkan dan juga mengecewakan bagi orang-orang yang tidak siap. Kita akan menyadari bahwa semua yang kita kejar, soal kekayaan duniawi, soal ketenaran, dan juga soal kesenangan sesaat, itu semua hanyalah akan menjadi debu dan angin yang lewat begitu saja. Pada saat itu, tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat atau mengubah prioritas hidup kita ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menghindari jerat ini? Mari kita baca. Lukas pasal 21 ayat 36 bagian A. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Saudaraku, Yesus memberikan jawabannya dalam ayat sebelumnya, yaitu berjaga-jagalah senantiasa dan berdoalah. Yang pertama, berjaga-jagalah senantiasa. Ini berarti memiliki suatu kesadaran spiritual yang sangat konstan. Kita perlu secara jujur memeriksa hati kita setiap saat. Apa yang paling saya pikirkan hari ini? Apa yang paling saya inginkan hari ini? Apakah prioritas saya masih selaras dengan kehendak Tuhan? Kita harus secara sadar membatasi paparan kita terhadap hal-hal yang berpotensi dapat menjerat hati kita. Bukan berarti bahwa kita menjadi seorang pertapa. Tetapi kita perlu bijak dalam memilih apa yang menjadi hiburan kita, memilih teman-teman kita, memilih cara bergaul kita, dan juga memilih kegiatan-kegiatan kita. Kita harus ingat bahwa dunia ini bukan rumah kita, dan harta sejati kita ada di surga. Yang kedua, sambil berdoa. Doa adalah saluran komunikasi kita dengan Tuhan. Melalui doa kita meminta kekuatan dari Roh Kudus untuk menjaga hati kita. Doa adalah cara untuk kita dapat mengalihkan fokus kita dari diri sendiri kepada hadirat Tuhan. Doa itu membantu kita untuk dapat memelihara suatu hubungan yang dekat, yang intim dengan Allah Sang Juru Selamat kita. Sehingga hati kita dipenuhi oleh kasih-Nya, bukan hal-hal yang fana dari dunia ini. Saudaraku yang diberkati Tuhan, marilah kita mengambil peringatan Yesus ini dengan sangat serius. Jangan biarkan jerat itu menyenangkan dan tak terduga dari kesenangan duniawi menjadi jerat bagi hati kita. Jagalah hati kita dengan hati-hati, karena dari situlah terpancar kehidupan.
Mari kita hidup dengan penuh kesadaran, memprioritaskan kerajaan Allah dan menanti-nantikan kedatangan Tuhan dengan penuh sukacita, bukan dengan penuh ketakutan karena kita tidak siap. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di surga yang mulia, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Firman-Mu hari ini mengingatkan kami akan bahaya yang sering kami abaikan, yaitu jerat yang tidak terduga. Kami mengaku seringkali kami terbuai oleh kenyamanan dan kesenangan dunia ini, pesta pora, kesibukan, dan kepentingan duniawi seringkali menyita hati dan pikiran kami, membuat kami menjadi lalai dan jauh dari hadirat-Mu. Tuhan, kami berdoa, ampuni kami atas kelalaian ini. Jauhkan hati kami dari keserakahan dan keinginan yang berlebihan akan hal-hal duniawi. Tolonglah kami agar kami dapat menjaga hati kami, supaya tidak menjadi berat dan menjadi terjerat. Berikan kami kebijaksanaan untuk dapat membedakan antara kebutuhan dan keinginan yang tidak perlu. Ingatkanlah kami selalu akan kedatangan-Mu yang tiba-tiba, agar kami selalu siap dan senantiasa berjaga-jaga. Terima kasih Tuhan. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Sehingga karena jamahan Tuhan saja, saudara-saudara kami yang sakit akan menerima kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Dan saudara-saudara kami akan dapat beraktivitas kembali dengan sehat dan penuh sukacita. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan dan juga berbeban berat. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka. Engkau memberi kekuatan yang baru dan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan setiap persoalannya dengan cara yang baik dan cara yang benar, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan, Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat bagi kita semua. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berharap Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini.
dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom.